Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. Oke guys, video kali ini gua mau bikin video tentang 6 kisah rumah angker di Indonesia. Jadi gimana keseruan videonya? Langsung aja saya mulai videonya. Oke, yang pertama ini adalah rumah kentang Prapanca. Jadi kisah rumah angker ini mengisahkan orang tua dan anak. Orang tuanya itu adalah ibu dan anaknya itu ya adalah anak si Wetan. Lalu kisahnya pada waktu itu si ibu tersebut sedang memasak kentang di dalam rumahnya di sebuah kuali yang besar. Lalu si ibu tersebut meninggalkan masakan kentang yang tadi itu yang di dapur itu, pergi tidur. Lalu tanpa disengaja anak dari ibu itu pergi bermain-main di dekat sekitaran daerah di mana tempat ibunya itu memasak. Lalu pada saat anaknya itu bermain, tanpa disengaja anaknya itu masuk ke dalam kuali besar yang berisikan masakan kentang tersebut, sehingga anaknya itu menjadi tewas dan rumah tersebut sudah mulai ditinggalkan karena tragedi tersebut. Lalu konon katanya ketika kita lewat di depan rumah angker tersebut, maka kita akan mendengar suara-suara tangisan anak tersebut. Jadi apabila kalian semua masih kurang percaya dengan hal-hal tersebut, kalian boleh langsung ke tempatnya dan harus memastikan. Lalu rumah angker kedua ini adalah pertokoan Klender. Ini merupakan sebuah kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 di Jakarta, lebih tepatnya. Kebakaran itu terjadi karena disebabkan oleh kesengajaan atau memang sengaja dibakar oleh orang yang iri pada toko tersebut. Karena pertokoan Klender itu juga kawasannya luas, besar, maka yang kena dampak dari kebakaran tersebut cukup banyak. Dan juga pada saat itu ketika toko itu dibakar, di dalam toko tersebut juga masih banyak karyawan yang masih ada di dalam toko. Pada saat itu karyawan yang sedang bekerja juga takut keluar karena kerusuhan tersebut. Takut mereka dihajar atau apa segala macam. Mereka sembunyi dalam toko. Padahal di toko itu kebakaran tersebut sudah melanda di dalam toko tersebut. Tapi mereka takut keluar, jadi mereka masih dalam. Sehingga ketika mereka ingin keluar, mungkin mereka udah gak tahan di dalamnya, mungkin mereka mau keluar paksa, dan api sudah mengepung toko tersebut, sehingga mereka semua tidak bisa keluar dan mereka tewas terbakar bersama toko tersebut. Setelah kejadian tersebut selesai, sering terjadi kejadian banyak orang yang mendengar suara-suara aneh ketika melewati kawasan tersebut. Mungkin itu arwah-arwah yang ada atau korban-korban yang ada di sana dulu, mungkin mereka gentayangan atau gimana, kita juga gak tahu. Lalu yang ketiga adalah rumah Peterman di Semarang. Rumah ini merupakan rumah angker juga yang terletak di Semarang. Lalu rumah ini merupakan bekas kolonial pada zamannya dulu. Rumah ini dikabarkan masyarakat setempat pernah melihat sosok hantu wanita yang selalu mondar-mandir di depan halaman rumah angker tersebut. Lalu rumah angker ini rumahnya itu bentuknya masih bagus karena rumah ini masih memiliki perawatan dan penjaga di area rumah tersebut, sehingga rumah tersebut masih terawat dan terlihat bagus.
Lalu yang keempat adalah rumah tak kasat mata di Jogja. Untuk rumah angker yang satu ini sebenarnya saya juga tidak begitu banyak tahu tentang gimana asal mulanya. Tapi yang pasti dari artikel-artikel yang sudah saya baca, ketika orang ke tempat rumah angker tersebut, maka ada pengalaman-pengalaman tersendiri yang mereka rasakan. Seperti mendengar suara-suara gaib dari rumah tersebut, lalu diganggu oleh penghuni di sana yang tak kasat mata. Terkadang muncul juga aroma yang tidak mengenakan ketika pergi ke tempat tersebut. Lalu yang kelima adalah rumah tua Pangalengan. Sebenarnya untuk rumah angker satu ini juga saya juga tidak begitu banyak ketahui tentang rumah tersebut, tapi dari artikel yang saya baca banyak yang mengatakan ketika kita pergi ke dalam rumah tersebut maka bakal dapat kejadian mistis juga atau hal-hal gaib yang bakal terjadi apabila kita pergi ke rumah angker tersebut, seperti pintu yang bisa tutup sendiri, suara-suara aneh, dan bakal hal-hal lain lagi yang bisa terjadi apabila kita pergi ke rumah tersebut. Yang keenam ini adalah rumah tua di Bekasi. Sebenarnya rumah tua ini juga saya juga tidak terlalu banyak mendapat informasi yang lebih jelas tentang rumah angker tersebut. Tapi apabila kita melihat dari gambarnya, bisa dilihat bahwa rumah angker itu memang tidak ada penghuninya dan pasti banyak ditinggalin sama makhluk astral yang tak kasat mata. Lalu konon katanya pada saat itu ada seseorang yang melihat sesosok penampakan yang ada di rumah angker tersebut. Katanya terlihat sesosok makhluk ular tapi bentuknya seperti manusia. Tapi yang lebih jelasnya saya juga tidak tahu karena saya juga dapat info dari beberapa artikel yang sudah saya baca. Mungkin itulah beberapa cerita mistis rumah angker yang telah saya berikan kepada Anda semua. Kalau ada salah-salah kata saya mengucapkan maaf karena saya juga baru. Sebenarnya saya juga gak begitu baru sih bikin video. Mungkin udah video sekian kalinya saya buat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. See you next time. Bye bye.